Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur pada Tuhan atas penyertaannya kita dapat berjumpa kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat dan penuh sukacita yang dari Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini didasarkan dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Dengan ayat nats yang saya ambilkan dari ayat 28. Saya bacakan ayat natsnya dari Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita semua mengharapkan hidup yang baik dan masa depan yang baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak kita. Dan kenyataannya banyak orang yang mengupayakan segala sesuatu untuk mencapai harapannya dengan berbagai cara. Dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28 yang menjadi bacaan kita hari ini, kita melihat upaya Salome, yaitu ibu dari Yakobus dan Yohanes, yang meminta kepada Tuhan Yesus supaya memberikan perintah untuk anak-anak mereka. Dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28 yang menjadi bacaan kita hari ini, kita melihat Salome, yaitu ibu dari Yakobus dan Yohanes, yang meminta kepada Tuhan Yesus supaya memberikan perintah untuk anak-anaknya, yaitu Yakobus dan Yohanes, dapat duduk di sebelah Tuhan Yesus dalam kerajaan Allah. Dan sebagaimana yang kita tahu, Yakobus dan Yohanes ini adalah dua dari 12 murid Yesus, dan tentunya menjadi polemik di antara mereka. Bukankah mereka sama-sama murid Yesus? Dan bukankah tugas dan panggilan mereka itu sama? Tetapi mengapa ibunya Yohanes dan Yakobus ini meminta hal yang tampaknya membuat kedua anaknya ini menjadi lebih istimewa daripada murid-murid yang lain? Secara manusiawi, apa yang dilakukan oleh Salome atau ibunya Yohanes dan Yakobus itu tadi, itu adalah hal yang wajar. Bagaimana tidak? Dia merasa bahwa telah melakukan banyak hal untuk pelayanan Tuhan Yesus. Ia merupakan salah satu dari para perempuan yang menyertai dan mencukupi kebutuhan pelayanan kelompoknya Tuhan Yesus. Dan memang anak-anaknya ini termasuk 2 dari 3 murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Maka menurutnya ya wajar saja jika dia mengajukan permintaan yang seperti itu. Salome melihat ada potensi yang besar dalam diri Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan segera menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, dan anak-anaknya nantinya akan bisa memiliki posisi penting dalam kerajaan tersebut. Pemikiran ini sama dengan pemikiran beberapa orang pada masa itu yang menganggap bahwa kerajaan Allah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus itu adalah kerajaan yang didirikan di dunia ini, memulihkan kerajaan Israel, mengakhiri penderitaan akibat penjajahan bangsa Romawi. Akan tetapi sebenarnya kerajaan Allah yang diberitakan Tuhan Yesus bukanlah tentang kerajaan duniawi, melainkan sesuatu yang lebih besar lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kekuasaan dalam kerajaan Allah bukanlah kekuasaan dunia. Tuhan Yesus menyatakan dalam ayat 25 bahwa para penguasa dunia berkuasa dan memerintah rakyatnya. Kekuasaan dunia ini seringkali merujuk kepada dominasi dan kontrol, yaitu menjadikan orang lain tunduk di bawah kita. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan dalam ayat 26 bahwa tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tuhan Yesus membalikkan seluruh pemahaman tentang kekuasaan bahwa di dalam kerajaan Allah
Yang namanya kebesaran itu tidak diukur dari seberapa banyak orang yang melayani kita, melainkan dari bagaimana kita melayani orang lain. Hal ini menegaskan bahwa kita harus memiliki cara pandang yang berbeda dari cara pandang dunia memandang kehidupan ini. Apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita, apakah sudah sesuai dengan cara Tuhan memandang dunia ini? Yang kedua, yang bisa kita pelajari adalah pelayanan adalah kebanggaan. Ya, kita bisa berbangga diri jika kita terlibat dalam pelayanan. Bukan membanggakan kedudukan atau posisi kita dalam pelayanan, melainkan bangga bahwa Tuhan semesta alam mau mengajak kita untuk bekerja sama, melayani dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita yang adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan, kini telah dianggap layak dan diajak untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Bukankah ini adalah hal yang patut disyukuri dan direspon positif? Lihatlah para elit politik yang sedang berlomba-lomba memantaskan diri supaya bisa diajak ikut dalam kabinet presiden saat ini. Karena bekerja dalam kabinet presiden, ikut serta dalam pemerintahan itu adalah sebuah kebanggaan. Dan bukankah menjadi rekan sekerja Tuhan semesta alam itu adalah hal yang jauh lebih luar biasa dibandingkan pemerintahan dunia ini? Maka marilah kita juga dengan penuh semangat mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sekalipun mungkin peran kita tidak menonjol, tidak terlihat, tetapi apapun itu tetap menjadi bagian yang penting dalam pelayanan. Sebagaimana Salome dalam pelayanannya yang setia mengiring kelompok Tuhan Yesus dan para murid. Dalam tugas-tugas penting yang diberikan, hanya para murid yang melaksanakan. Sedangkan perempuan-perempuan yang menyertai mereka seringkali tidak mendapat perhatian kita. Tentang apa yang mereka lakukan, itu kita seringkali luput memperhatikan mereka. Tetapi tanpa mereka, juga tentunya pelayanan kelompoknya Tuhan Yesus ini akan mengalami kesulitan. Dan hal yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah tentang integritas. Salome dengan anak-anaknya, Yakobus dan Yohanes, memang mengalami penolakan tentang permintaan mereka mengenai posisi di sebelah Tuhan Yesus. Akan tetapi hal itu tidak membuat mereka kecewa dan lantas mundur dan tidak bersemangat. Bahkan Salome merupakan salah satu perempuan yang tetap setia sampai waktu terakhir penyaliban Tuhan Yesus. Salome belajar bahwa kebesaran sejati itu bukan tentang siapa yang duduk di sisi raja, melainkan kesetiaan mengiringnya sampai pada saat kematiannya. Salome, seorang ibu yang mengawali pekerjaannya dengan ambisi duniawi, tetapi mengakhirinya dengan pemahaman spiritual yang mendalam. Ia menjadi saksi hidup dari kuasa salib dan kebangkitan, dan memahami bahwa menjadi murid Yesus yang sejati berarti mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, bahkan ke tempat-tempat yang paling sulit sekalipun. Kiranya renungan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa kebesaran kesuksesan dalam hidup bukanlah hal yang sekedar bisa dilihat dari sudut pandang duniawi, seperti hal kerajaan Allah. Bukan sekedar hal tentang pemerintahan duniawi, tetapi lebih besar dari itu, tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Sebagaimana ayat Nats yang hari ini menyatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Marilah kita melihat hidup kita. Sudahkah kita meneladani pekerjaan dan pelayanan Tuhan Yesus, Sang Raja semesta alam? Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan dan mengerjakannya dengan setia sampai akhir, sehingga kita pun pantas disebut murid Kristus yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Raja kekal selama-lamanya. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk meneladani Engkau ya Tuhan.
meneladani kehadiran-Mu di dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan nyawa-Mu menebus kami dari penghukuman dosa kami. Dan kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan dan setia sampai akhir. Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, sehingga hidup kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.